Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin, Anak Pintar. Pada video kali ini, kakak akan membahas pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan referensi buku terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Video kali ini, kakak akan membahas bab pertama, di mana subbab yang akan kakak bahas adalah subbab pertama, jadi 1.1, yaitu membandingkan bilangan bulat. Oke, kita bisa langsung masuk ke pembahasannya. Bilangan bulat, apa sih bilangan bulat? Saya yakin kalau ketika kita bicara bulat, konotasi kita adalah bola, kalau makanan mungkin donat gitu ya. Ini adalah dikatakan sebagai satu donat yang utuh atau bulat. Bagaimana kalau ini? Saya yakin donat yang kedua ini nggak terlalu menarik untuk diperebutkan ya. Kenapa? Karena udah nggak utuh, udah ada gigit tuh. Nah, untuk donat kedua ini tidak dikategorikan sebagai jumlah yang bulat. Jadi misalnya di meja ada donat beberapa buah, salah satunya itu udah digigit. Mungkin kita akan tertarik untuk donat yang utuh. Itu adalah dikategorikan atau boleh diilustrasikan dengan bilangan bulat. Sementara yang tidak utuh ini biasanya diilustrasikan dalam matematika adalah bilangan pecahan atau desimal atau mungkin persen. Misalnya 1/2, 3/7, dan seterusnya. Atau desimal 0,2 atau persentase. Gitu ya. Nah, sementara untuk bilangan bulat, ternyata ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Di mana positif itu tidak digunakan lambang biasanya kalau dia di awal. Jadi 1, 25, 127, dan seterusnya. Tapi kalau negatif, ini biasanya diawali dengan lambang minus. Ini boleh diartikan sebagai ambil, minus, kurang, hutang. Kok hutang sih Kak? Iya, nanti kita bahas bagian berikutnya. Kenapa jadi muncul hutang? Kira-kira itu ya. Jadi ini ilustrasi untuk benda atau barang yang jumlahnya nggak ada, tapi nilainya ada. Maksudnya, kita ikuti aja dulu. Misalnya minus 1, minus 25, minus 127, dan seterusnya. Perhatikan di sini. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan garis bilangan. Garis yang mana di sana ada bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan, di tengah-tengah itu ada garis yang menunjukkan angka 0 ya. Dan semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Dan ini di sisi kanan dari 0 dikatakan sebagai bilangan bulat positif. Biasanya ini mengilustrasikan untuk yang barang jumlahnya ada. Misalnya, kita punya sepeda 2, itu ada kan sepedanya gitu. Atau kita punya uang 10.000, itu ada uangnya. Kelihatan kira-kira itu ya. Itu untuk bilangan bulat positif. Dan semakin ke kanan semakin besar. Dan ke kiri negatif. Negatif itu untuk apa tuh Kak? Ini bisa dihitung juga, tapi biasanya untuk mengilustrasikan untuk sesuatu yang nggak ada dalam artian misalnya kurang. Kalau ilustrasi nanti di penjumlahan, misalnya kita punya uang 10.000, terus kita belanja di warung, harga barang yang kita beli 15.000. Berarti kita kurang uangnya ya. Kurang berapa? Bisa dihitung dong, kurangnya 5.000. Atau boleh dikatakan hutang, makanya tadi ada muncul hutang. Gitu ya. Bisa dihitung, walaupun nggak kelihatan uangnya. Negatif. Semakin ke kanan, semakin besar. Dan di tengah ini 0. Nah, 0 ini, kalau kita lihat dari sisi kanan bilangan bulat positif, ini biasanya dikategorikan sebagai bilangan asli. Asli itu untuk barang yang ada. Nah, kalau menghitung, biasanya orang menghitung dari 0. Karenanya 0 itu dikatakan dengan bilangan cacat. Sementara bulat positif itu bilangan asli. Semakin ke kanan semakin besar, dan sebaliknya semakin kiri semakin besar. Jadi kalau membandingkan bilangan bulat, lihat aja di garis bilangan. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan Kak, berarti dia lebih besar dari yang sebelah kiri. Cukup jelas? Kita lihat lagi di sini. Misalnya kita punya bilangan bulat positif. Untuk membandingkannya, kalau bulat positif, misalnya angkanya itu banyak. Banyaknya seperti apa? Bilangannya itu banyak, jumlah angkanya. Ada yang 1,
angka, ada 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Untuk membandingkan bilangan bulat positif, paling sederhana hitung aja jumlah angkanya. Perhatikan, di situ ada 3.180, 412, 9, 14.769, dan 57. Yang paling besar mana? Yang jumlah angkanya paling banyak. Di sini paling banyak adalah 14.000 sekian. Nah, kita lihat. Satu angka, maaf. Nah, satu angka yang paling kecil yaitu 9. Nomor 2 yang 2 angka 57, 412, dan seterusnya. Kita lihat yang paling besar adalah yang paling bawah. Sehingga kalau mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, tentunya satu angka dulu. Terus sampai dengan jumlah bilangan dengan angka terbanyak. Nah, kebalikan dengan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, perhatikan di garis bilangan. Ke kiri minus 1. Kiri lagi minus 2. Kiri lagi minus 3, dan seterusnya. Bisa kita pahami, semakin ke kiri, angkanya atau bilangannya besar. Tapi minus. Min 5 lebih kecil dari min 1. Jangan salah adik-adik ya. Perhatikan kenapa? Karena minus 5 berada di sisi kiri dari minus 1. Berarti ini lebih kecil daripada minus 1. Kok bisa lebih kecil? Kan 1 sama 5, Kak. Bayangkan gini. Tadi kita belanja ke warung. Kita kurang atau hutang 5.000. Nah, cerita yang lain. Katakan si Apin belanja ke warung buat duit 10.000, barang yang dibeli 15.000. Berarti dia kurang atau hutang 5.000. Katakan si Badu juga berbelanja ke warung ke toko, di mana dia membawa duit 20.000, tetapi barang yang dibeli bernilai 50.000. Kurangnya 30.000, duitnya cuma 20.000 kok. Atau hutangnya 30.000. Nah, kalau kakak tanya, adik-adik lebih suka punya hutang 5.000 atau 30.000? Tentunya kita akan sepakat mendingan punya hutang sedikit. Kenapa? Karena semakin besar hutangnya, semakin kecil nilainya. Begitu ya, jadi minus 1 lebih besar dari minus 5, jangan kebalik. Kenapa? Karena minus. Nah, karenanya jika kita mendapati atau mengurutkan bilangan negatif, maka yang paling kecil adalah jumlah bilangan dengan jumlah angka terbesar. Balikan ya, di sini 5 dulu paling kecil, 5 angka. Di sini sebaliknya, 5 angka makin paling besar. Sehingga paling kecil adalah minus 14.000 sekian dan seterusnya, minus 3.000 sekian, minus 412, minus 57, dan minus 59. Sehingga kalau dibuat urutannya paling kecil dari kiri ke kanan. Cukup jelas adik-adik ya. Jadi jangan terbalik kakak pesan. Kalau negatif angka bilangannya besar, berarti itu lebih kecil. Kenapa? Bayangkan kurang atau hutang. Tentunya kita lebih nyaman nggak punya hutang gitu ya. Atau kalau punya hutang juga sedikit. Itu lebih baik, lebih besar nilainya dibandingkan punya hutang banyak. Oke, demikian materi pembahasan subbab 1.1 membandingkan bilangan pada pelajaran ini, dan untuk itu latihan di subbab 1.1 ini dari kakak siapkan di dalam aplikasi di alamat https://habibiah.co.id atau linknya udah kakak siapkan di bawah ya, di bagian deskripsi, bisa diklik aja untuk dibuka. Oke, terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.